Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu untuk standar kompetensi dari materi ini, yaitu 3.10, memahami pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Untuk indikatornya, 3.10.1, mengidentifikasikan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. 3.10.2, menjelaskan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Selanjutnya, kita akan melihat tujuan pembelajarannya. Siswa dapat mengidentifikasikan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Dan seterusnya. Nah, di sini karena kita membahas tentang makanan, kegunaan dari makanan pada tubuh kita. Ada 3 kegunaan makanan. Yang pertama, membangun dan memelihara tubuh, yaitu dari proses masih dalam janin, dalam kandungan, bayi, hingga sampai kita dewasa, tua, maka makanan akan menjadi pembangun dan pemelihara tubuh kita. Kemudian, makanan juga memberi tenaga pada tubuh untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari, baik berolahraga, bekerja, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian, mengatur proses faali tubuh. Maksudnya di sini proses faali yaitu proses kerja gerak alat tubuh yang berlangsung otomatis atau kudrati, seperti pencernaan makanan di dalam perut atau lambung, kemudian pernafasan, darah yang mengalir, dan lain sebagainya. Ini proses-proses faali tubuh. Nah, kemudian kita lanjut ke makanan sehat itu sendiri. Apa sih makanan sehat? Makanan sehat yaitu makanan yang mengandung unsur-unsur zat yang dibutuhkan tubuh dan tidak mengandung bibit penyakit atau racun. Sehingga makanan sehat dan bergizi haruslah disertai dengan kebersihan orang yang memakannya. Salah satunya dengan cara rajin untuk mencuci tangan sebelum makan menggunakan sabun. Setelah cuci dengan sabun, dibilas yang bersih, baru makan. Apalagi pada saat pandemik wabah virus corona saat ini, kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Kemudian, guna zat gizi. Dilihat dari sisi fungsinya, zat gizi digolongkan menjadi 3, yaitu sebagai zat tenaga, yang terkandung di dalamnya ada hidrat arang, lemak, dan protein. Kemudian sebagai zat pembangun, yaitu protein, mineral, dan air. Kemudian sebagai zat pengatur, vitamin, mineral, protein, dan air. Kita bahas masuk kepada hidrat arang. Hidrat arang atau karbohidrat disebut juga dengan istilah zat pati atau zat tepung atau zat gula. Sedangkan unsur-unsur pada hidrat arang ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Kemudian molekul lemak. Molekul lemak terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang mana fungsi utama dari lemak itu sebagai pemberi tenaga. Dan 1 gramnya lemak itu dapat membakar 9 kalori pada tubuh kita. Dan selain daripada pemberi tenaga, lemak juga sebagai bahan pelarut dari beberapa vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Untuk protein itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti menempati tempat pertama. Dan klasifikasi protein sesuai dari asam amino yang membentuknya,
diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, protein sempurna, yaitu protein yang mengandung asam amino esensial cukup banyak. Kemudian protein kurang sempurna, ini mengandung asam amino banyak, tetapi ada beberapa yang hanya sedikit. Kemudian protein tidak sempurna, yaitu protein yang hanya sedikit sekali mengandung asam amino esensial. Mineral meskipun hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, zat ini punya peranan penting dalam berbagai proses tubuh, yaitu sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Kemudian vitamin adalah zat organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Dan menurut sifatnya, vitamin digolongkan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan yang kedua adalah vitamin yang larut dalam air. Di situ ada vitamin B dan vitamin C. Nah, selanjutnya adalah air. Kebutuhan tubuh akan air dikatakan menjadi yang nomor 2 setelah oksigen. Orang bisa hidup tanpa makanan untuk beberapa minggu, sedangkan tanpa air, orang hanya bertahan beberapa hari saja. Kehilangan 10% cairan tubuh akan sangat membahayakan. Kematian bisa terjadi bila kehilangan cairan hingga 20%. Dan selanjutnya, kita juga harus tahu tentang pengetahuan gizi salah. Gizi salah terbagi menjadi kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Di sini kita akan bahas dari sisi yang kekurangan gizi. Tapi gizi salah itu apa dulu sih? Gizi salah adalah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Tidak seimbang, bisa kelebihan, bisa kekurangan. Yaitu penyakit kurang kalori protein atau PKKP. Di sini salah satu contohnya adalah penyakit kwashiorkor atau yang lebih dikenal dengan penyakit kurang protein. Kemudian yang satunya adalah marasmus, yaitu penyakit kurang kalori. Kekurangan yang lain adalah kekurangan vitamin. Kurang vitamin A, kurang vitamin B, kurang vitamin C, kurang vitamin D, dan kurang vitamin K. Dan yang terakhir adalah kekurangan zat mineral, yaitu kurang kalsium dan fosfor, kurang zat besi, dan kekurangan yodium yang biasanya berakibat menjadi penyakit gondok. Oke, untuk pembahasan ini kita cukupkan sekian. Untuk lebih detailnya bisa kalian baca di buku paket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.